Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Sleman sudah di depan mata. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman membuka beberapa jalur sebagai alternatif pemilihan sekolah. Pada prinsipnya, PPDB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021. Untuk jenjang sekolah dasar, terdapat alternatif 3 jalur, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, terdapat alternatif 4 jalur, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, serta jalur prestasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Eri Widaryana mengimbau kepada masyarakat agar tak usah khawatir, lantaran daya tampung penerimaan peserta didik baru baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman sangat cukup. Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, terdapat lebih dari 19.000 daya tampung bagi calon peserta didik sekolah menengah pertama. Dengan data jumlah lulusan sekolah dasar tahun ini mencapai sekitar 17.500 siswa. Untuk penerimaan peserta didik baru baik jenjang TK, SD maupun SMP di Kabupaten Sleman ini, daya tampung yang ada ini sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Daya tampung di TK juga cukup banyak, tetapi pada intinya semuanya bisa terpenuhi. Anak-anak usia masuk TK usia 4 sampai 6 tahun, kalau sekolah TK semuanya bisa terpangku. Kemudian di SD pun seperti itu. Di SD pun juga seperti itu, tidak terjadi permasalahan. Karena daya tampung di SD itu juga dibandingkan dengan jumlah lulusan TK, ini masih lebih banyak daya tampungnya. Pihaknya juga menambahkan bahwa tidak semua jalur PPDB berpatok pada nilai. Penggunaan nilai hanya diperuntukkan bagi PPDB jalur prestasi dan zonasi wilayah jika memang kuota dalam wilayah tersebut sudah overload atau penuh. Adapun 4 jalur tersebut, diantaranya adalah jalur zonasi dengan kuota sebesar 50% pada setiap satuan pendidikan. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di Kabupaten Sleman dengan radius tertentu dari sekolah tujuan. Jika tahun lalu jalur zonasi dilaksanakan pada satu waktu yang sama, tahun ini pelaksanaan jalur zonasi akan dilakukan setelah jalur lainnya sudah terlaksana. Jalur zonasi sendiri masih akan terbagi menjadi 2 bagian, yakni zonasi radius dan zonasi wilayah. Adapun zonasi radius diperuntukkan bagi penduduk dengan domisili Kabupaten Sleman yang minimal 1 tahun berada pada jarak hingga 1.200 meter dari sekolah yang dituju. Pada jalur ini akan diseleksi tanpa menggunakan nilai, sehingga sekolah wajib menerima calon peserta didik yang mendaftar. Sedangkan pada jalur zonasi wilayah akan dilakukan sesuai dengan domisili kelurahan. PPDB pada zonasi wilayah ini pada dasarnya tidak menggunakan nilai. Namun jika kuota overload atau penuh akan dilakukan seleksi menggunakan nilai rapot. Zonasi radius itu seperti tahun yang lalu adalah diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili minimal 1 tahun, ya, berdomisili bertempat tinggal sesuai KK di wilayah itu minimal 1 tahun berada di radius sekolah yang dituju. Ya, jadi walaupun penduduk Slemannya sudah lama, tetapi kalau di radius itu belum 1 tahun belum bisa menggunakan jalur zonasi radius. Jadi sesuai dengan KK, KK-nya berada di domisili di radius sekolah yang dituju. Dan kalau memang memenuhi syarat berada di situ, otomatis wajib diterima, ya. Wajib diterima.
tanpa syarat apapun, yang penting lulusan dari SD sederajat. Selain jalur zonasi, juga terdapat jalur afirmasi yang dapat diikuti oleh peserta didik disabilitas dan keluarga tidak mampu. Adapun total kuota yang diberikan yakni 15% dengan rincian 12% bagi peserta didik kurang mampu dan 3% bagi peserta didik disabilitas. Pada jalur afirmasi ini, peserta didik akan langsung diterima tanpa menggunakan seleksi nilai. Namun, jika kuota sudah terpenuhi, akan dilakukan seleksi menggunakan usia. Selain itu, peserta didik pada jalur ini juga boleh memilih semua sekolah yang ada di lingkup Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada pula jalur perpindahan orang tua dengan kuota 15% yang dapat dilakukan oleh orang tua yang pindah dari luar Kabupaten Sleman ke Kabupaten Sleman. Jika kuota pada jalur ini sudah terpenuhi, maka akan dilakukan seleksi menggunakan nilai rapor. Dan yang terakhir yakni PPDB jalur prestasi. Kuota yang disediakan pada jalur ini sebesar 30% dari daya tampung sekolah. Sistem seleksi jalur prestasi menggunakan nilai raport dengan nilai kumulatif 245 untuk 3 mata pelajaran. Sementara itu, rata-rata PPDB mulai dibuka pada 13 Juni hingga 15 Juni. Sedangkan khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka 16 hingga 17 Juni. Sebelum mendaftar, calon peserta didik harus mengajukan pembukaan akun yang dimulai tanggal 10 kemarin dan pada jalur prestasi, pengajuan akun dibuka tanggal 15 hingga 17 Juni. Nantinya, siswa yang sudah mengajukan akun bisa login dan mendaftar melalui web sleman.siapppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan username dan password. Selanjutnya dapat memilih jalur dan sekolah tujuan. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV.